marriage itu jadi kepompongnya supaya kamu bisa jadi kupu-kupu. Yang orang sering salah itu adalah orang menikah supaya dia bahagia. Itu salah. Kasih itu bukan semata-mata masalah perasaan ya, tapi kasih itu juga masalah tanggung jawab. Aku lihat dari penjelasan Papi tadi, dari Mami Papi, itu kan jadi satu, jadi punya satu boundaries. Nah itu tuh pernikahannya tuh dan keluarga kita tuh ada di dalam lingkaran itu gitu betul. kan. Jadi suami istri ini harus benar-benar satu jalan gitu. Pada saat mereka memutuskan untuk satu hal ya mereka harus bersatu. Jangan bawa sampah ke pernikahan, artinya juga jangan lihat pengalaman-pengalaman buruk yang ada di sekitar kita itu terus kemudian itu jadi satu patokan untuk kemudian memutuskan untuk tidak menikah. Pernikahan itu adalah salah satu cara untuk Tuhan kemudian bisa memberkati dengan lebih. Halo semuanya, welcome back to What Does That Say About? What Does That Say About adalah sebuah podcast yang berisi tentang percakapan dan perdebatan antara seorang Gen Z dan ayahnya yang tergolong di Gen X. Podcast ini akan membicarakan tentang topik-topik yang pastinya menarik, yang pastinya bisa lah ya diperdebatkan di antara kedua generasi yang berbeda ini. So, kita memang udah lama ya, agak sempet off sedikit because of a lot of things, because of work and stuff. Dan Papi juga manusia biasa yang masih punya kegiatan di luar sana, jadi ya kita mohon maaf dulu. Soalnya kita kemarin ini sebenarnya sempat vakum. But topik kali ini kita bakal kayak ngelanjutin ya Pak dari salah satu episode yang kita udah bikin sebelumnya, which is relationship. Jadi ini kayak satu step level up lagi, suatu pembahasan yang lebih dalam yang mungkin menurutku anak-anak Gen Z sekarang juga agak gimana ya, patut dibicarakan juga nih topik. In this episode we'll be talking about marriage. So what does that say about marriage? Yeah. Oke, by the way, disclaimer terlebih dahulu, semua hal yang kami sampaikan di podcast ini berasal dari opini kita berdua pribadi dan pengalaman dan kepercayaan kita pribadi. Jadi kalau menurut kalian ada hal-hal kontroversial di podcast ini, kita mau ingetin lagi aja kalau semua ini berdasarkan opini pribadi kita aja. Oke? So let's get into the topic. Oke, marriage ya. Mungkin ini tuh sebuah topik yang anak muda tuh kayak gimana ya, kalau aku sendiri pun aku juga ngerasa ini masih lama lah gitu, kayak aku nggak perlu mikirin ini terlalu dalam lah gitu sebenarnya. Nah tapi menurut Papi gimana? Apakah kita tuh sebagai anak muda kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk topik yang satu ini atau gimana? Iya, memang trennya belakangan ini adalah orang-orang semakin melihat bahwa pertama-tama banyak sekali yang ngerasa bahwa nggak perlu untuk kemudian mereka punya anak. Ya, ada berbagai hal dari tren itu, semakin lama semakin sedikit orang-orang yang terus kemudian ingin punya anak. Dan itu juga berpengaruh ke banyak sekali orang-orang yang mikir mungkin tidak perlu juga menikah. Nah itu mungkin lebih ke culture, bukan culture gitu ya. Tapi sebenarnya kenyataannya itu institusi pertama yang Tuhan bentuk itu di dalam Alkitab itu adalah pernikahan, keluarga. Dan keluarga itu bisa dibentuk hanya melalui pernikahan. Jadi makanya kita sering dengar istilah holy matrimony, pernikahan yang kudus itu. Kalau seumpama tidak didahului oleh pernikahan, itu nggak bisa disebut sebagai keluarga. Kalau seumpama itu pengertian dalam Alkitab. Jadi keluarga itu dibentuk dari pernikahan. Nah, karena itu bukan berarti terus kemudian pernikahan itu menjadi tujuan akhir, tapi justru pernikahan itu jadi tujuan awal untuk kemudian menjalani satu kehidupan yang Tuhan sebut sebagai ini loh, nanti pria dan wanita mereka akan bersatu dan kemudian mereka akan membentuk keluarga. Mulainya dari pernikahan, gitu. Jadi benar kalau soal nggak perlu dipersiapkan dari awal, orang dari lahir terus dari siapa mau dijodohin sama siapa gitu, itu memang benar enggak. Cuma harus ada pemikiran bahwa nanti
akan ada momen waktu pas kemudian kita lepas dari orang tua dan kemudian kita masuk dalam kehidupan keluarga. Nah itu harus ada pemikiran seperti itu. Oke, tapi speaking about your experiences ya mungkin sebagai seorang suami, kan Papi tadi bilang harus ada kayak planning ke depannya kalau you have to get married gitu. Cuman gimana Papi bisa bilang kalau Papi itu siap untuk menikah? Kayak gimana ya? Apa hal yang bikin kita tuh bisa yakin kalau kita ini siap gitu untuk menikah? Gitu. Mungkin bukan masalah siap untuk menikah gitu ya, tapi misalnya kayak seumpama kita kayak orang baca buku, chapternya sudah selesai, dan ini harus masuk ke chapter lain dan naik ke istilahnya kayak naik kelas, ujiannya sudah selesai, harus naik kelas, karena kalau selama tidak naik kelas tidak akan bisa memperoleh sesuatu yang lebih tinggi tingkatannya. Nah itu marriage seperti itu. Jadi bagaimana kemudian seorang itu nanti akan semakin naik tingkatannya, dan itu adalah pada saat mereka masuk dalam pernikahan. Waktu pas kemudian si pria ini meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan si wanita gitu, membentuk keluarga baru. Nah itu semua bukan berarti sudah siap, tapi ini checkpointnya sudah selesai semua nih. Jadi kita sudah nggak mungkin lagi naik kelas kalau maksudnya nggak mungkin lagi bertambah kalau nggak naik kelas. Dan naik kelasnya ini adalah marriage. Jadi kamu semakin dewasa, kamu semakin bertumbuh dan sebagainya. Itu naik kelasnya gitu. Tapi nah itu marriage-nya. Nah, ini sudah beres semua di sini. Jadi bukan aku siap, aku mau tanggal sekian, aku enggak. Tapi itu udah beres, terus udah gitu, sudah nih, sudah nggak mungkin kamu bisa nambah lebih dewasa lagi atau lebih matang lagi. Satu-satunya cara adalah dengan kemudian kamu marriage dan kemudian kamu berkembang lagi jauh. Nah, mungkin gampangnya gini, marriage itu jadi kepompongnya supaya kamu bisa jadi kupu-kupu. Kalau kamu terus jadi ular, ya sudah, itu aja, kamu nggak akan bisa naik. Tapi memang tujuannya kalau kamu mau lebih lagi, kamu mau jadi kupu-kupu, ya udah kamu harus masuk dalam kepompongnya marriage ini. Dan sebenarnya kamu akan semakin didewasakan, semakin lebih lagi dan lebih lagi. Bukan berarti orang yang tidak menikah terus tidak tidak sempurna atau tidak semakin dewasa, itu enggak. Karena masing-masing itu ada jatahnya. Tuhan sudah tentukan. Ada orang yang terus kemudian dia tahu bahwa bagianku bukan ini. Seperti Paulus gitu ya, seperti dia tahu bahwa aku enggak ke arah sana gitu. Tapi bukan berarti terus dia tidak menjadi dewasa gitu. Tapi kenapa orang-orang itu nggak mau menikah gitu? Ya, lebih deepnya ya. Apakah salah untuk nggak menikah? Nggak salah untuk menikah, nggak menikah. Tapi harus tahu bahwa memang ada satu cara untuk kemudian bisa lebih bertumbuh, walaupun dengan tidak menikah. Yang penting itu pertumbuhan. Nah, ini yang orang sering salah itu adalah orang menikah supaya dia bahagia. Itu salah. Orang menikah supaya makin bertumbuh, seperti yang tadi aku cerita. Kalau yang dikejar itu kebahagiaan dalam pernikahan, berat, karena pernikahan itu perjuangan juga. Jadi kalau selama nggak berjuang gitu, itu setengah mati. Jadi jangan mikir saya mau menikah karena saya pengen bahagia. Betul bahwa itu akan ada satu kebahagiaan tersendiri gitu, tapi bukan itu tujuannya. Tapi buat orang-orang yang nggak mau menikah, terus mereka didewasakannya lewat mana? Di relationship-nya. Jadi bukan masalah pernikahannya, tapi yang mendewasakan itu adalah di relationship-nya. Hubungan seorang dengan orang lain yang terus kemudian membuat dia itu semakin dewasa. Ada yang didewasakan pada saat dia itu masuk dalam institusi pernikahan, jadi hubungannya dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu yang membuat dia dewasa. Tapi ada juga yang didewasakan hanya karena dia tuh punya komunitas. Misalnya kayak Paulus ya, dia itu punya komunitas pelayanan dan teman-teman yang itu membuat dia dewasa. Dan kemudian dia tidak merasa perlu untuk masuk dalam institusi pernikahan. Gitu. Tapi ada juga yang memang harus akan didewasakan di institusi pernikahan. Nah, kesalahannya adalah orang mikir saya menikah supaya saya bahagia. Kenyataannya tidak.
saya menikah supaya saya bertumbuh. Nah itu benar. Jadi kalau oke. suami hanya mengejar saya mau menikah supaya saya bahagia, wah itu bukan satu tujuan yang memang seharusnya dikejar itu. Tapi kalau semua punya pemikiran bahwa ya nanti kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama saling melengkapi, nah itu baru ada motivasi yang ya cukup oke lah gitu. Tapi jangan nikah karena pengen cari kebahagiaan, susah, berat. Soalnya berat. Ya, Sudah berapa tahun? ya maksudnya pernikahan itu satu hal yang membahagiakan. Ya. Dengan anak-anak, dengan istri, suami, terus itu membahagiakan betul. Tapi tujuan utamanya bukan cari kebahagiaan, tapi tetap sama relationship itu saling mendewasakan. Jadi masuk dalam institusi pernikahan juga untuk supaya kita saling bertumbuh. Oke, berarti kayak yang di episode kemarin ya, yang di episode-nya relationship itu untuk bertumbuh dan masuk ke pernikahan itu kayak istilahnya satu level yang lebih tinggi lagi daripada itu. Oke, masih dalam kayak speaking of your experience, Papi pernah nggak sih ngalamin kayak pas begitu masuk pernikahan gitu, terus ngalamin kayak culture shocknya gitu loh dalam pernikahan gitu? Oh iya. Kayak dari pacaran gitu kan, terus mungkin tunangan gitu, terus habis itu menikah gitu. Oh, kayak itu gimana? kan terus kemudian baru bener-bener ketemu dan lihat kondisi sesungguhnya. Papi pikir mami juga kaget waktu ngeliat papi kayak gitu kondisi sesungguhnya seperti itu. Papi dibentuk sekian, papi menikah tahun 28 tahun, mami 25 tahun. Jadi 25 tahun mami dibentuk dalam keluarga yang seperti itu, 28 tahun papi dibentuk dalam keluarga yang seperti ini, dan kita menikah untuk menyatukan itu kan susah. Tahun depan itu papi sama mami pernikahan ke 25. Jadi mami itu baru imbas 25 tahun di dalam keluarganya Mak Engkong, terus dengan papi ini 25 tahun. Nanti pernikahan ke-26, artinya mami jauh lebih lama dengan papi dan mami, dengan papi daripada dengan emak dan engkong. Tapi papi belum. Papi masih 28. Papi masih, nanti 28 itu baru setengahnya, 50-50. Nanti setelah lewat itu baru artinya papi lebih lama dengan mami daripada dengan kungkung sama pupu. Kalau papi harus kasih kayak beberapa advice gitu buat anak muda, buat pas masuk ke pernikahan, culture shocknya papi yang bakal papi kayak tunjukin ke anak muda itu apa? Yang papi bakal jelasin ke anak muda, nanti tuh pernikahan kayak gini-gini loh gitu. Itu gimana? Itu apa? Salah satunya ya itu ya, bahwa papi sayang sekali papi nggak sadar ini lebih awal gitu loh. Papi waktu jadi konselor, papi baru belajar bahwa hal-hal yang kita bawa dari keluarga kita itu berpengaruh dengan tingkah laku cara kita waktu pas kita dalam membina keluarga baru. Nah, coba mulai dari awal untuk bisa self-reflecting hal-hal apa yang seharusnya ini kalau sama dalam keluarga saya yang lama ini bukan satu hal yang saya bisa banggakan. Tapi ada hal-hal tertentu yang di dalam keluarga saya yang lama ini memang satu hal yang baik. Tapi satu hal yang baik ini kita harus diskusikan dengan dengan pasangan hidup kita. Kalau sama saya bahwa ini oke atau tidak. Kalau saya mau ini diterapkan dalam keluarga kita oke atau tidak. Nah, jangan bawa sampah yang dulu terus itu dimasukin lagi ke keluarga yang baru. Tapi hal-hal yang baik pun itu kita harus bicarakan juga. Ini bisa nggak kita terapkan? Nah, itu satu hal yang penting, karena kita bisa aja saya menikah karena saya nggak mau lagi tinggal di keluarga yang lama gitu. Tapi jangan sampai itu dibawa gitu loh. Kayak kita juga pernah ngomongin ya di salah satu episode-nya tentang parenting waktu itu kayaknya. Kayak kalau misalkan meskipun kita bilang kayak kita nggak mau jadi seperti nggak tahu mungkin mama papanya kita gitu. Tapi kalau kita nggak beresin itu, kita tetap akan bawa sampah itu ke pernikahan kita selanjutnya. Iya, betul. Memang bisa. Dan bisa kita teruskan atau kita juga bisa jadi kalau selama dulu itu kita nggak suka, terus kita melakukan satu hal yang sangat berlawanan, tapi itu juga bukan satu hal yang baik. Jadi kalau selama dulu di keluarga sering dimarahi gitu ya, terus begitu nanti kalau saya punya anak saya nggak akan marahi, itu juga bukan satu hal yang baik. Karena terus kemudian anak-anak nggak diajar untuk ada struktur, ada aturan gitu. Ya, yang penting itu harus diberesin dulu sebenarnya hubungan dalam masalah sampah-sampahnya nih harus beresin dulu gitu.
Yeah. Baru nanti bentuk keluarga yang baru seperti apa. Yeah. Oke. Next. Kan kita di episode kemarin itu yang bahas tentang relationship, kita kan juga bicara tentang kayak gimana kita tuh harus menyaring orang-orang gitu. Terus habis itu kita harus punya saringan yang kuat. Terus kita harus pacaran itu tuh tujuannya untuk menikah gitu kan. Dan kita harus benar-benar milih orang yang tepat buat kita gitu, dan kita juga harus melibatkan Tuhan juga kan di dalam memilih itu. Cuman kalau dilihat-lihat lagi, masih banyak yang sudah kayak gitu tapi pernikahannya juga gagal gitu. Nah, menurut Papi, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan yang gagal? Apakah sampai kayak cerai gitu? Dan sebenarnya apa penyebabnya sebuah marriage itu bisa sampai runtuh gitu loh? Oh iya. Sebenarnya tindakan bercerai sendiri itu kan kayak satu titik akhir ya, bahwa pernikahan ini selesai, kita nggak lanjut. Tapi sebelum itu ada yang namanya emotional divorce atau emotional separation. Itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini pernikahannya agak bermasalah. Jadi kalau seumpama antara si suami dan istri ini dia tidak bisa berkomunikasi secara emosional. Apa itu? Membagi perasaan. Jadi kalau seumpama udah diem-dieman gitu, terus udah gitu kayak si suami jalan sendiri, si istri jalan sendiri, suaminya main golf sendiri, istrinya kebanyakan arisan gitu, itu sebenarnya sudah satu hal yang bukan itu sudah hati-hati loh. Apalagi kalau seumpama dari pagi sampai malam si suami di luar, si istri juga di luar, ketemunya cuma pas malam hanya untuk mandi terus tidur terus pergi lagi, jadi rumah jadi kayak hotel gitu. Nah itu udah emotional separation gitu. Jadi mereka tidak berkomunikasi secara emosional gitu. Itu sudah sebenarnya, itu pernikahan itu sudah benar-benar diambang kegagalan sebenarnya. Cuman menurut kami pernikahan yang gagal tuh seperti apa? Itu waktu pas tidak ada komunikasi secara emosional. Jadi bisa saling membagi perasaan, kekhawatiran, harapan-harapan, sukacita itu harus saling dibagi. Jadi papi harus tahu mami kekhawatirannya apa, mami bahagianya apa, mami juga harus tahu apa hal-hal yang membuat papi khawatir, apa yang membuat. Nah itu hal-hal kayak gitu harus dibagikan, termasuk nanti ke anak-anak. Oke. Tapi papi kan hampir 25 tahun ya berarti sama mami. Iya. Itu kayak apa ya, kalau aku bayangin 25 tahun sama orang yang sama terus sama dia terus gitu, itu kan juga agak bikin stres gitu ya. Kamu punya best friend ya? Punya sih. Dan itu kamu sudah jalanin itu bertahun-tahun sama best friend kamu. Iya sih. Ya. Terus kalau memang sudah cocok, kamu setiap kali ketemu sama dia, ngobrol sama dia bisa heboh. Karena ada satu hal yang klik, nyambung. Dan itu yang papi sama mami juga lakukan. Maksudnya papi sama mami semakin lama semakin ngerasa bahwa kita jadi kayak teman. Walaupun kita teman yang akrab gitu. Nah, itu ada relationship yang ya harus kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan cuma marriage itu bukan bisnis gitu, bukan cuma ini bayar uang sekolah, belanja terus enggak gitu, tapi itu kita bicarakan gitu. Oke. Berarti benar-benar kayak best friend gitu. In the end pasti kita cuma jadi best friend, kalau enggak kita jadi best enemy. Best and what? Best enemy. Best enemy. Best apa ya? Bener. Nemesis ya? Nemesis ya? Ya, nemesis. Bener. Kalau suami nggak bisa ngelola itu dari awal pernikahan gitu ya, terus nggak bisa sampai terus kemudian kita jadi best friend gitu, kita bisa jadi nemesis. Oke, apa tanggapan papi tentang misal nih sudah menikah gitu, tapi gimana ya? Kalau misalkan aku ngeliat sama teman-temanku sekarang gitu kan, mungkin nanti setelah aku menikah aku juga bakal nggak tahu ya. Gini.
Bentar, let me rephrase that. Apa tanggapan papi tentang kalau misalnya nih udah menikah gitu, tapi terus masih punya apa ya, best friend yang di luar dari pernikahan itu gitu. Itu gimana? Kan papi bilang ending-endingnya ya itu pasangan kamu harus jadi your best friend gitu. Kalau enggak ya kalau enggak bisa jadi nemesis gitu. Best friend itu dalam konteks bahwa dia itu membagi emosinya, membagi perasaannya itu ke siapa. Kalau sumama tetap dengan si istri dan kemudian dia punya best friend di luar gitu, tetap artinya yang emotional sharingnya itu kan dengan si istri, bukan ke si best friendnya. Kalau soal dengan si best friendnya, nah itu udah ada sesuatu yang salah, ya kan? Jadi kalau sama ada hal-hal tertentu, ada pergumulan dan dia bukan cerita sama pasangan hidupnya, tapi cerita sama orang lain gitu ya. Ini gini dan minta dukungan secara emosional pada orang lain itu kan salah. Ya. Oke, tapi kalau misalkan kayak gimana ya? Kayak nyari solusi gitu with your best friend. Kayak gimana ya pernikahan gue kayak gini gitu. Solusi sama emotional support tuh beda. Oh, oke. Jadi emotional support itu yang dibutuhkan gitu dari seorang suami sama istri gitu. Tapi dia seharusnya tidak membutuhkan emotional support dari best friend. Walaupun kalau sama ia butuh emotional support itu tingkatannya jauh lebih rendah daripada yang dia dengan si pasangan hidupnya. Emotional support itu berarti kayak companionship terus habis kayak gitu-gitu ya. Iya, sharing something, hal-hal yang ini maksudnya bisa terbuka dengan si pasangan hidupnya tanpa takut bahwa aku akan dijudge. Oke. Kalau misalkan ngeliat ke depan gitu, papi sama mami, maksudnya gimana ya? Kan pernikahan itu pasti berat banget, gitu. And then I've seen a lot of my friends yang kayak ternyata kayak marriage orang tuanya tuh, ya kok bisa-bisanya gitu loh berujung kayak gagal gitu dan apa segala macam. So buat mami sama papi sebenarnya apa sih kayak I don't know, tips and trick to maintain a good relationship with each other gitu, yang udah bertahan sampai sekarang gitu. Iya, kasih itu bukan semata-mata masalah perasaan ya, tapi kasih itu juga masalah tanggung jawab. Papi itu harus berusaha untuk terus memupuk kasihnya papi kepada mami dan anak-anak, sama seperti mami itu juga harus berusaha untuk memupuk kasihnya untuk ke papi dan ke anak-anak. Jadi itu bukan masalah perasaan, karena kalau soal masalah perasaan nanti itu dalam waktu singkat itu akan hilang. Jadi waktu pas lagi pacaran kayaknya saling mencintai, terus menikah masih hangat-hangatnya. Tapi itu batasnya berapa? 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, perasaan itu bisa hilang. Tapi kita punya tanggung jawab untuk terus berusaha untuk memupuk perasaan itu. Jadi kalau suama enggak, ya memang terus kemudian ada pelarian untuk tempat meletakkan perasaan itu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan cuman satu pihak doang yang memupuk gitu, yang satunya kayak istilahnya apa ya, kalau yang kita bahas relationship mungkin kayak nerima gitu ya, nerima aja gitu. Nah itu gimana nih? Waktu itu kita kalau nggak salah pernah bahas tentang seberapa penuh gelasnya. Oh iya. Ya, jadi waktu pas dibawa dari keluarga itu ya, kalau ini keluarga yang penuh kasih itu misalnya, terus dia sudah bawa gelas yang isinya penuh. Sementara yang satu lagi keluarga yang agak broken, jadi gelasnya itu nggak penuh. Si orang yang punya gelas yang penuh ini, dia tidak akan ngerasa habis kalau dia harus membagi itu terus. Nah kalau sama hal itu seimbang, nggak masalah. Tapi memang kemudian ada satu momen yang gelasnya kurang penuh ini, dia harus memperbaiki healing your family tree gitu ya. Family tree-nya itu di healing sampai terus kemudian dia bisa memutus itu semua, terus dia mulai bisa mengisi gelasnya itu dengan lebih bagus. Jadi kasih yang dibagikan oleh si pasangan hidupnya itu bisa dia respon dengan hal yang baik.
Kalau yang berat kan kalau semua dua-duanya tuh bawa gelas yang sebenarnya nggak penuh. Iya, nggak benar. Semuanya saling minta, kamu harus mengasihi aku. Sementara yang pasangannya ngomong kamu yang harus mengasihi aku gitu. Nah, gimana caranya kita belajar untuk memenuhkan gelas itu? Dan salah satunya kita sebagai anak Tuhan, ya kita nariknya itu bukan cuma dari keluarga kita, tapi dari Tuhan. Belajar untuk lihat Tuhan yang maha kasih. Yang seberapa besar pun kasih Tuhan berikan pada kita, kasihnya nggak akan habis. Nah, dari situ terus kita akan dengan nyaman kita bagikan kasih itu gitu. Nah, kita harus belajar dari situ. Oke, sekarang agak menyimpang sedikit. Tapi ini juga kita bahas di episode waktu itu yang tentang relationship ya, tentang boundaries. Ini lebih ke kayak Tentang pacaran. Boundaries. Oh ya. Tentang lebih kayak pacarannya. Marriage itu kan kita ya, as Christians kita believe sebagai itu tuh marriage itu adalah sebuah hal yang sakral gitu. Dan tertulis Alkitab kalau kita ngelangkahin itu ya kita kayak ngelewatin kayak batas suci gitu. Gitu kan ya. Nah, terus menurut Papi gimana dengan kalau misalkan nih dengan Gen Z sekarang gitu? Oh, yang ini maksudnya nggak peduli dengan ya hubungan di luar pernikahan ya, gitu. Ya. Oke. Nah, itu menurut Papi gimana? Jadi dia nggak bisa menyebut itu sebagai satu holy matrimony dong ya, pernikahan kudus ya. Karena pernikahannya itu sudah tidak kudus sebenarnya kalau kayak gitu. Dan itu banyak efeknya. Efeknya nanti ke keluarga dan ke anak-anaknya. Gimana terus mereka akan mengajarkan, ayo kamu sebelum menikah kamu harus kudus ya. Kalau ternyata orang tuanya sendiri nggak kudus, itu nggak akan ada powernya gitu loh omongan itu gitu. Nah, holy matrimony itu yang harus dijaga kan sebenarnya. Kenapa kita harus menjaga holy matrimony gitu? Waktu pas kita sendiri ya, maksudnya Papi sendiri dan Papi ada boundariesnya, Mami sendiri, Mami ada boundariesnya. Waktu pas kita menikah, ini bukan dua boundaries tapi jadi satu boundaries. Kita jadi satu sekarang, ya. Itu baru layak disebut. Itu satu holy matrimony. Karena pernikahan itu kudus gitu. Dan pada saat ini sudah masuk dalam pernikahan secara kudus, ya sudah. Waktu pas mulai membina keluarga, membina anak-anak itu bisa jauh lebih bertanggung jawab, bisa lebih punya power untuk membagikan bahwa kamu harus menjalani kehidupan dengan kudus. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Karena gini, Tuhan itu kan kudus. Kita ada Roh Kudus yang memang benar-benar ya intinya kudus gitu loh. Terus gimana kita bisa ngomong, ayo kamu harus jaga kudusan kalau soal kita mulai itu dengan tidak kudus. Tapi kalau soal memang memulai dengan tidak kudus, ya udah datang dua-duanya pada Tuhan, minta maaf, minta ampun pada Tuhan. Tuhan tolong mulai sekarang tolong berkati pernikahan kami, karena kami ingin mulai saat ini kami ingin benar-benar berusaha menjaga pernikahan ini jadi lebih kudus. Istilahnya kalau aku lihat dari penjelasan Papi tadi, itu kayak dari Mami Papi itu kan jadi satu, jadi punya satu boundaries. Nah itu tuh pernikahannya tuh dan keluarga kita tuh ada di dalam lingkaran itu gitu betul. Kan. Yang kudus juga gitu. Oke, speaking about that, let us kayak ini ya percakapannya hampir selesai ya. Jadi kita mau langsung jump aja ke ke ultimate question yang kita akan setiap kali tanyakan di setiap episode. Karena balik lagi ke disclaimer yang tadi, kita sangat mendasari semua hal ini dengan Christianity or Alkitab gitu. Jadi kita juga akan kembali lagi ke fondasi kita, which is the Bible. So let's talk about what does the Bible say about marriage. Okay. Jadi, what does the Bible say about marriage? Papi bilang bagian dari Alkitab yang paling bagus memberikan insight tentang marriage itu di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah ini Papi anggap bahwa ini adalah the ultimate untuk pernikahan. Marriage itu ya seperti itu gitu. Jadi
di situ pentingnya marriage. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Tetapi ini bukan cuma bicara masalah secara fisik ya, tapi harus punya satu kesatuan cara berpikir, terus satu kesatuan cara bertindak. Jadi bagaimana kita berjalan bersama gitu. Ada loh kayak pasangan suami istri yang terus kemudian mereka bisa berselisih paham di depan anaknya tentang bagaimana cara membina anak. Itu nggak baik, kayak gitu. Nggak boleh. Jadi suami istri ini harus bersatu jalan gitu. Pada saat mereka memutuskan untuk satu hal ya mereka harus bersatu. Oke, tapi aku ada pertanyaan yang kayaknya waktu itu pas di episode relationship aku juga tanyain, tapi kita belum jawab ya. Oke, ini tentang King David, Raja Daud yang punya banyak sekali istri. Iya, yang punya banyak sekali istri. Iya. Tapi gimana itu? Itu sebenarnya bukan kalau semua dilihat itu Raja Daud pun hanya punya emotional relationship itu dengan Bathsheba, atau sebelum itu dengan siapa istrinya Nabal, Abigail ya. Ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana terus kemudian dia itu membagi emotional relationship-nya itu dengan si istri, gitu. Jadi bukan terus udah gitu dia punya banyak istri, terus udah gitu ini satu hal. Memang pada saat itu sebagai status dia sebagai raja dan dia punya maksudnya kayak sebagai status sosial ya gitu. Kayak gitu loh. Jadi kalau seorang raja terus hanya punya satu istri saja, mungkin di sekeliling mereka tuh juga akan mikir waduh nih bukan raja yang dianggap gitu. Tapi itu hanya status sosial. Tapi tetap anggap bahwa sebenarnya ada istri yang memang bagi Daud itu ini loh, emosionalku itu hanya dengan dia gitu, bukan emosionalnya dengan dia. Mungkin bukan dengan Bathsheba, mungkin malah si siapa? Abigail. Ya, kalau nggak salah yang disebutkan itu hanya 4 ya. Kalau papi lupa, Ahinoam, Abigail, Bathsheba dan Mikal ya kalau nggak salah, hanya 4 gitu. Padahal kalau semua di Alkitab mencatat bahwa gundiknya itu juga banyak gitu, tapi yang benar-benar terus layak disebut sebagai istrinya itu yang dia bagi secara emosional. Kalau menurut papi ya, mungkin ini penafsiran yang salah karena papi nggak pernah belajar kayak gitu, karena papi juga nggak mikir untuk mau meneladani hal itu gitu. Ya, also itu kan udah zaman dulu ya, dan mungkin kan culture-nya mereka juga beda kan pastinya sama kita sekarang gitu. Oke. Itu lebih ke setara status. Misalnya kayak Raja Salomo, dia punya berapa ya? 1000 lebih istri dan gundik, yang itu papi yakin mungkin dia tidak akan, maksudnya secara fisik itu juga dia akan bagaimana caranya terus dia akan berhubungan dengan istri-istri dan gundik-gundiknya. Enggak, tapi papi cuma anggap bahwa itu lebih ke status sosial. Jadi dia punya apa ya, banyak sekali selir dan istri-istrinya itu lebih ke arah status sosial. Karena yang disebut permaisuri itu juga pasti akan cuma satu. Tapi sekali lagi papi nggak pernah belajar itu lebih banyak. Papi perlu ya mempelajari itu lebih banyak. Last thing, maybe something that you would say untuk apa ya? Mungkin bukan untuk generasiku ya, tapi lebih ke generasi yang agak di atasku, yang udah mulai masuk ke dalam pernikahan atau yang udah mau menikah gitu. Any advice? Just one or two. Iya, balik lagi sih yang tadi papi ngomong sih. Jadi jangan bawa sampah ke pernikahan. Artinya juga jangan lihat pengalaman-pengalaman buruk yang ada di sekitar kita itu terus kemudian itu jadi satu patokan, terus kemudian kita memutuskan untuk tidak menikah. Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan itu kan ini ada pria dan wanita, terus kemudian mereka menjadi satu dan itu dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Jadi pernikahan itu juga salah satu pernikahan itu adalah salah satu cara untuk Tuhan kemudian bisa memberkati dengan lebih. Jadi jangan ragu-ragu sebenarnya untuk masuk dalam pernikahan, asal ya itu dipersiapkan dengan baik. Asal ngerti bahwa kayak tadi ya, saya ingin bahagia karena itu saya menikah. Oh, itu salah.
Memang benar pernikahan itu akan memberikan kebahagiaan, tapi jangan dikejar kebahagiaan. Pertumbuhan, terus kedewasaan, itu ada semua dalam pernikahan. Okay, so such a great episode, I think, in my opinion. Even though aku belum bener-bener kayak Nah, bukan nggak, tapi lebih kayak itu nantilah gitu. I can Yeah. think about that later. Gitu. ya, Oke. memang mungkin kayak gitu ya. Jadi nanti ada momennya Ada pas momennya. kemudian kamu punya pasangan hidup dan semakin lama semakin dekat, dan akhirnya terus kalian berdua mulai memutuskan untuk yuk kita menikah. Karena bagi papi semua checkboxnya tuh sudah dicek semua di bawahnya. Sudah ini, sudah ini gitu ya. Nah, ayo yang selanjutnya apa nih? Ya, masuk dalam pernikahan. Okay, it's a fun topic, honestly. Dan I think I got a lot of insights juga dari percakapan kita ini. Oke, that's it. Okay, so episode what does that say about marriage? Sampai di sini dulu aja. If you guys like it, don't forget to like, comment, subscribe, or maybe share it to your friends yang mungkin sudah mau masuk dalam pernikahan. So yeah, we'll see you on the next episode. Goodbye.